Oke, baik. Jadi kita sudah punya dua rumus gaya Coulomb ya. Ada yang E kali Q, ada yang K Q retak-retak gitu ya. Kaki 1 Q2 per R kuadrat. Nah, sekarang masalahnya adalah yang kapan kita gunakan rumus yang atas, kapan kita gunakan rumus yang bawah. Rumus yang atas ini digunakan kalau pada keadaan suatu muatan itu berada di dalam medan listrik ya. Misalnya gini, suatu muatan ini berada dalam medan listrik E gitu. Maka gaya muatan ini akan merasakan gaya E kali Q. Nah, kemudian kalau kakiku retak-retak ini digunakan ketika suatu muatan berada di dekat muatan yang lain gitu ya, pada jarak R. Maka kita gunakan kakiku retak-retak. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara kita menentukan arah gaya pada keadaan yang pertama. Kalau yang kedua ini kan kita gampang aja nih ya. Kalau muatan sejenis, gayanya pasti tolak menolak gitu ya. Gayanya pasti tolak menolak. Muatan sejenis itu bisa sama-sama positif atau sama-sama negatif. Ya, kalau muatannya tak sejenis itu pasti tarik menarik gitu kan. Nah, itu mudah aja. Jadi kalau muatan sejenis tolak menolak, tak sejenis tarik menarik, itu arah gayanya. Nah, bagaimana pada keadaan muatan berada dalam medan listrik? Arah gayanya kemana? Ya, jadi misal kita buat lagi ya. Kita punya medan listrik arahnya ke kanan nih. Ya, kemudian di dalam medan listrik ini ada muatan positif. Maka arah gaya yang dialami muatan positif ini kemana? Ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah? Gitu ya. Nah, jadi kalau kita bahas ulang lagi tadi, medan listrik arah ke kanan itu kemungkinan berasal dari muatan positif yang ada di kiri atau berasal dari muatan negatif yang ada di kanan, ya kan? Karena medan listrik itu berasal dari positif atau keluar dari positif menuju ke negatif. Nah, sekarang gampang aja nih. Antara positif ini, ya. Positif ini dia pasti akan ditolak ke kanan. Jadi dia akan dapat gaya Coulomb ke kanan. Atau antara ini nih, muatan positif akan ditarik oleh muatan negatif. Gitu ya. Jadi kesimpulannya kita bisa ambil jika muatan yang positif, maka kita bisa ambil kesimpulan muatan positif. Jika muatan positif, arah dari gaya pasti searah dengan medan listrik. Nah, perhatikan nih, arah gaya pasti searah dengan medan listrik. Medan listrik ke kanan, gaya ke kanan. Nah, sebaliknya teman-teman ya, seandainya misal kita punya medan listrik arahnya ke kanan, tapi di dalamnya ini ada muatan negatif. Ya. Nah, ini sama seperti tadi, seakan-akan di kiri ada positif, di kanan ada negatif. Nah, ini pasti muatan negatif akan bergerak ke kiri kan, atau punya gaya ke kiri karena dia ditarik oleh positif, atau muatan negatif ini akan didorong oleh muatan negatif ke kiri. Maka kesimpulannya adalah jika muatan negatif, arah dari gaya berlawanan dengan arah E. Gitu ya teman-teman ya. Jadi arah gaya itu searah dengan medan listrik kalau muatannya positif. Arah gaya berlawanan dengan medan listrik kalau muatannya negatif. Gitu ya.